Ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh yang berbentuk mirip kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Uretra adalah saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih di dalam tubuh. Jika terlahir sebagai seorang laki-laki, uretra melewati prostat dan masuk ke penis. Pada uretra laki-laki, panjangnya sekitar 8 hingga 9 inci, atau sekitar 20 cm. Jika terlahir sebagai seorang perempuan, uretra jauh lebih pendek. Uretra membentang dari kandung kemih hingga terbuka di depan vagina. Pada perempuan, uretra panjangnya sekitar 1,5 inci atau 3 hingga 4 cm. Uretra adalah saluran yang terletak di daerah panggul tubuh. Dinding saluran tersebut tipis dan terbuat dari jaringan epitel, sel otot polos, dan jaringan ikat. Uretra memiliki dua jenis sfinkter atau otot yang berfungsi sebagai katup yang membuka atau menutup. Ada sfinkter uretra internal yang terletak di titik tempat uretra meninggalkan kandung kemih dan menjadi pengatur utama pengeluaran urin. Otot ini merupakan otot polos. Ada juga sfinkter uretra eksternal yang terletak di dasar panggul, yaitu otot yang menjadi pengatur kedua pengeluaran urin. Otot ini merupakan otot lurik. Otot-otot ini bekerja dengan kandung kemih untuk mengeluarkan urin dari tubuh kita. Dalam anatomi, yang biasanya disebut laki-laki, ada 3 bagian uretra. Yang pertama, uretra prostat, yaitu bagian uretra yang membawa cairan mani melalui kelenjar prostat untuk menghasilkan air mani yang akan dikeluarkan. Yang kedua, uretra membran, yaitu bagian pendek uretra yang mengangkut cairan melalui dasar panggul. Dan yang terakhir, uretra penis, atau biasa disebut dengan uretra spons atau uretra cavernosa, yaitu bagian uretra terpanjang. Bagian ini memanjang sepanjang penis dan berakhir di meatus uretra, atau lubang di luar tubuh. Pembentukan urin melibatkan 3 mekanisme utama, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Berikut adalah penjelasan lengkap dari setiap mekanisme. Yang pertama ada filtrasi, lokasinya di glomerulus di ginjal. Prosesnya, darah yang masuk ke ginjal melalui arteri ginjal disaring di glomerulus, yang merupakan bagian dari nefron, yaitu unit fungsional di ginjal. Di glomerulus, darah difiltrasi dan cairan yang disebut filtrat glomerulus terdiri dari air, ion, glukosa, asam amino, dan limbah seperti urea masuk ke kapsula Bowman. Protein dan sel darah tetap dalam darah karena ukurannya yang besar. Komponen filtratnya yang dihasilkan terdiri dari air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan produk limbah. Sel dan protein besar tidak terfilter dan tetap berada dalam darah. Volumenya sekitar 180 liter filtrat dihasilkan setiap hari yang disebut filtrat glomerulus. Yang kedua ada reabsorpsi. Lokasinya di tubulus proksimal, loop Henle, tubulus distal, dan ductus pengumpul. Prosesnya, setelah filtrasi, filtrat yang masuk ke tubulus proksimal mengalami proses reabsorpsi, di mana zat-zat penting seperti air, glukosa, ion atau natrium, kalium, kalsium, dan asam amino diserap kembali ke dalam darah melalui kapiler di sekitar tubulus. Proses ini mengurangi volume filtrat dan memastikan bahwa zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh tidak hilang bersama urin. Tubulus proksimal sekitar 65-70% air dan nutrisi seperti glukosa dan asam amino direabsorpsi.
Ini terjadi melalui transfer aktif untuk natrium, diikuti oleh difusi air atau osmosis. Loop Henle, di bagian ini, reabsorpsi air dan natrium berlangsung. Bagian turun lebih permeabel terhadap air, sementara bagian naik lebih permeabel terhadap ion. Tubulus distal dan duktus pengumpul. Proses reabsorpsi lanjutan terjadi di sini, di mana hormon seperti aldosteron dan antidiuretik atau ADH mengatur penyerapan air dan natrium sesuai kebutuhan tubuh. Hasilnya, sekitar 99% dari filtrat direabsorpsi, sehingga hanya 1-2 liter urin yang dihasilkan dari total filtrat. Yang ketiga, ada sekresi. Lokasinya di tubulus distal dan duktus pengumpul. Prosesnya, pada proses ini, zat-zat tertentu seperti ion hidrogen, ion kalium, dan produk limbah metabolik yang tidak diinginkan, misalnya obat-obatan, disekresikan dari darah ke dalam filtrat di tubulus distal dan duktus pengumpul. Mekanisme penyaringan glukosa di ginjal terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama ada filtrasi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus proksimal, transportasi ke dalam darah, lalu pengeluaran urin. Yang pertama ada filtrasi di glomerulus. Darah yang mengandung glukosa masuk ke glomerulus, di mana tekanan darah mendorong cairan dan zat terlarut, termasuk glukosa, melalui membran glomerulus ke dalam kapsula Bowman, membentuk filtrat ginjal. Yang kedua ada reabsorpsi di tubulus proksimal. Filtrat yang mengandung glukosa kemudian mengalir ke tubulus proksimal. Di sini glukosa diserap kembali ke dalam darah melalui proses transport aktif menggunakan protein transport seperti SGLT, sodium glucose cotransporter. Yang ketiga, transportasi ke dalam darah. Setelah glukosa diserap, ia masuk ke dalam kapiler peritubular dan kembali ke sirkulasi darah. Biasanya, hampir seluruh glukosa yang difiltrasi akan direabsorpsi, sehingga tidak ditemukan dalam urin. Dan yang keempat, yaitu pengeluaran urin. Jika kadar glukosa dalam darah terlalu tinggi, seperti pada diabetes, mekanisme reabsorpsi ini dapat jenuh, dan glukosa dapat muncul dalam urin. Pada pengidap diabetes, ginjal bekerja dengan cara yang sedikit berbeda dari orang yang sehat. Pada pengidap diabetes, ginjal bekerja dengan cara yang sedikit berbeda dari orang yang sehat. Berikut adalah penjelasan tentang cara kerja ginjal pada pengidap diabetes. Yang pertama, kadar glukosa tinggi. Pada diabetes, terutama tipe 1, kadar glukosa dalam darah sangat tinggi. Ginjal berusaha untuk menyaring glukosa ini. Yang kedua, filtrasi glomerulus. Glomerulus menyaring darah dan glukosa masuk ke dalam filtrat ginjal. Namun, jika kadar glukosa melebihi kapasitas reabsorpsi ginjal, glukosa tidak dapat diserap kembali sepenuhnya. Yang ketiga, diuresis osmotik. Glukosa yang tidak terserap akan tetap berada dalam urin, menarik air tambahan. Ini menyebabkan peningkatan volume urin atau diuresis osmotik yang mengakibatkan frekuensi buang air kecil yang tinggi. Yang keempat, kerusakan pada ginjal. Kadar glukosa yang tinggi dan tekanan darah yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah di ginjal seiring waktu, mengarah ke kondisi yang dikenal sebagai nefropati diabetik. Ini mengganggu fungsi ginjal dan dapat menyebabkan gagal ginjal. Yang kelima, ketidakseimbangan elektrolit. Kerusakan ginjal juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang dapat mempengaruhi berbagai fungsi tubuh. Uretra adalah saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih di dalam tubuh. Jika terlahir sebagai seorang laki-laki, uretra melewati prostat dan masuk ke penis. Pada uretra laki-laki, panjangnya sekitar 8 hingga 9 inci, atau sekitar 20 cm. Jika terlahir sebagai seorang perempuan, uretra jauh lebih pendek. Uretra membentang dari kandung kemih hingga terbuka di depan vagina. Pada perempuan, uretra panjangnya sekitar 1,5 inci atau 3 hingga 4 cm.
Uretra adalah saluran yang terletak di daerah panggul tubuh. Dinding saluran tersebut tipis dan terbuat dari jaringan epitel, sel otot polos, dan jaringan ikat. Uretra memiliki dua jenis sfinkter atau otot yang berfungsi sebagai katup yang membuka atau menutup. Ada sfinkter uretra internal yang terletak di titik tempat uretra meninggalkan kandung kemih dan menjadi pengatur utama pengeluaran urin. Otot ini merupakan otot polos. Ada juga sfinkter uretra eksternal yang terletak di dasar panggul, yaitu otot yang menjadi pengatur kedua pengeluaran urin. Otot ini merupakan otot lurik. Otot-otot ini bekerja dengan kandung kemih untuk mengeluarkan urin dari tubuh kita. Dalam anatomi, yang biasanya disebut laki-laki, ada 3 bagian uretra. Yang pertama, uretra prostat, yaitu bagian uretra yang membawa cairan mani melalui kelenjar prostat untuk menghasilkan air mani yang akan dikeluarkan. Yang kedua, uretra membran, yaitu bagian pendek uretra yang mengangkut cairan melalui dasar panggul. Dan yang terakhir, uretra penis, atau biasa disebut dengan uretra spons atau uretra cavernosa, yaitu bagian uretra terpanjang. Bagian ini memanjang sepanjang penis dan berakhir di meatus uretra, atau lubang di luar tubuh. Kandung kemih atau biasa disebut dengan vesika urinaria merupakan organ cekung yang dapat berdistensi dan tersusun atas jaringan otot serta merupakan wadah tempat penyimpanan urin dan juga merupakan organ ekresi tubuh manusia. Kandung kemih berada di dalam rongga panggul di belakang simfisis pubis. Pada pria, kandung kemih terletak pada rektum bagian posterior. Pada wanita, terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis. Bentuk kandung kemih berubah saat terisi dengan urin. Selain itu, kandung kemih dapat menampung urin sekitar 600 ml dan pengeluaran urin hanya 300 ml. Dalam keadaan penuh, kandung kemih membesar dan membentang sampai ke simfisis pubis.